Udara merupakan faktor penting dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, saat ini pencemaran udara merupakan salah satu yang sering kita temui di sekitar kita, di mana pencemaran udara merupakan berubahnya salah satu komposisi udara dari keadaan yang normal menjadi masuknya zat pencemar berbentuk gas, partikel kecil atau aerosol ke udara dalam jangka waktu yang cukup lama sehingga dapat mengganggu kehidupan manusia. Pencemaran udara merupakan permasalahan yang terjadi di kota-kota besar yang ada di Indonesia saat ini, di mana semakin pesatnya pembangunan fisik dan industri serta transportasi semakin pesat di perkotaan, maka tingkat kualitas udara semakin menurun. Tahukah Anda bahwasannya kendaraan sepeda motor merupakan kendaraan dengan pencemaran udara terbesar yang ada di perkotaan? Kendaraan sepeda motor berkontribusi secara 60-70% terhadap pencemaran udara yang ada di perkotaan. Bisa dilihat dari belakang, Kota Bandar Lampung termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan kendaraan bermotor yang sangat pesat setiap tahunnya. Menurut data LSDH, Kota Bandar Lampung sendiri tingkat pertumbuhan sarana transportasi cukup tinggi, mencapai 10% tiap tahunnya. Sedangkan kendaraan roda 2 mencapai 20%, di mana polutan yang dihasilkan berupa karbon monoksida sebesar kurang lebih 60% dan polutan berupa hidrokarbon sebesar 15%. Mas, sebagai pengguna pejalan kaki, apakah dengan padatnya kendaraan bermotor di perkotaan mempengaruhi kualitas udara di perkotaan? Ya, menurut saya pribadi sih ya sangat berpengaruh, karena untuk saat ini tuh rata-rata orang lebih banyak menggunakan kendaraan bermotor yang notabene itu knalpotnya itu lebih banyak mengeluarkan asap-asap yang yang bikin sesak napas juga, apalagi kasihan buat orang-orang pengidap asma atau penyakit paru-paru dan lain-lain. Terus menurut Mas, dampak apa yang dirasakan akibat polusi kendaraan bermotor? Yang paling saya rasain sih pertama ya sesak napas sih, ngap kalau jalan kaki. Yang kedua biasanya itu dari pandangan, itu kayak kalau asapnya lebih banyak itu pandangan bisa nggak kelihatan sama sekali. Makasih ya Mas. Iya, sama-sama Bu. Menurut Mas, dampak apa yang dirasakan akibat polusi kendaraan bermotor? Kalau menurut saya sih Mbak ya, kalau dampaknya itu ya mungkin terutama kalau misalkan yang punya penyakit asma itu bisa sesak napas, terus juga ya pencemar udara lah yang ibaratnya tuh jadi semakin oksigennya menipis, karena kan knalpot motor itu kan kita nggak pernah tahu mesin dalamnya ada zat-zat kimia apa, kita juga nggak pernah tahu ya. Kalau menurut saya sih itu termasuk bahaya ya kalau kayak gitu. Iya. Mengapa pencemaran udara kendaraan sangat mempengaruhi kualitas udara? Hal ini karena zat-zat yang diemisikan dari knalpot kendaraan bermotor adalah berupa karbon dioksida, karbon monoksida, oksida nitrogen, hidrokarbon, sulfur dioksida, partikulat mater, dan timbal. Parameter zat-zat itulah yang digunakan untuk menentukan indeks standar pencemaran udara. Adapun dampak yang ditimbulkan dari zat-zat partikel dalam pencemaran udara kendaraan bermotor yaitu: pertama, zat PM merupakan partikel dengan diameter 10 mikrometer yang dapat mengganggu kesehatan karena dapat masuk ke dalam saluran pernafasan. Efek utama bagi kesehatan manusia akibat paparan PM10 meliputi efek pada pernafasan dan sistem pernafasan, kerusakan jaringan paru-paru, kanker, dan kematian dini. Seseorang dengan penyakit paru-paru kronis, influenza, dan asma sangat sensitif terhadap efek PM10. Kedua, sulfur dioksida (SO2) adalah polutan udara yang menyebabkan batuk dan sesak nafas, serta gas SO2 juga merupakan penyebab terjadinya hujan asam. Ketiga, zat karbon monoksida. Semakin banyaknya volume kendaraan bermotor, maka akan semakin banyak gas karbon di udara.
dan itu akan merusak lapisan ozon yang berada di troposfer. Gas nitrogen dioksida dengan rumus molekul NO2 merupakan gas berwarna coklat kemerahan, berbau tajam menyengat, dan sangat beracun. Nitrogen dioksida biasanya terbentuk melalui oksidasi oleh oksigen di udara. Adapun solusi yang dapat dilakukan untuk mengatasi pencemaran udara di perkotaan yaitu: pertama, penyediaan RTH atau ruang terbuka dan penyediaan taman kota. Kedua, penertiban kendaraan bermotor yang tidak layak jalan, terutama kendaraan angkutan kota dengan pembatasan izin trayek dan wajib uji kendaraan bermotor oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan kepolisian daerah. Yang ketiga, pemantauan secara berkala dan pengujian kualitas udara, kepadatan lalu lintas sebagai bahan evaluasi terhadap kemungkinan dilakukannya pola penanganan dan penanggulangan bila terjadi penyimpangan dari ambang batas yang ditoleransi. Keempat, melakukan uji emisi untuk kendaraan bermotor, bekerja sama dengan industri otomotif. Kelima, membudayakan kepada masyarakat untuk beralih kepada kendaraan yang ramah lingkungan, seperti kendaraan listrik atau bebas emisi dan sepeda. Keenam, pemberian sanksi hukum yang pelaksanaannya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. 7. Menyediakan atau meningkatkan jumlah fasilitas angkutan massal atau kendaraan umum di wilayah perkotaan untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi.